bahwa ada isu mata uang US dollar itu akan segera digantikan oleh mata uang yang lain. Nah loh, kok bisa ya? Karena pengen hasil lebih, sekarang bisa lebih. Mau mulai trading tapi bingung, buka chart harus ngapain? Daripada bingung, langsung aja buka akun di Forex IMF. Ini salah satu broker terbaik yang pernah gue pakai. Minimal depositnya kecil, komisinya murah, dan no swap. Salah satu kelebihan yang gue suka ada daily signal. Ini ngebantu gue banget ketika gue lagi sibuk dan juga nggak sempet analisa. Gue tinggal ikutin signalnya, auto cuan tanpa susah-susah analisa. Buat akun di Forex IMF sekarang, dan khusus buat lo semua yang buat akun hari ini, gue kasih hadiah spesial buku Jago Trading Gold gratis. Jumlah terbatas, daftar sekarang untuk klaim hadiahnya. Klik link di deskripsi. Halo semua, selamat datang lagi di channel Trident Trading Academy. Kembali lagi dengan saya Jeremy, founder dari Trident Trading Academy. Dan di video spesial kali ini kita akan ngebahas market emas itu mau kemana. Karena banyak dari beberapa teman-teman yang nanya, ini kok Trident nggak ada update lagi segala macam. Kita terus update kok, tapi memang kita untuk bikin konten YouTube kita lagi memang nggak banyak karena kita benar-benar lagi fokus untuk kelas mingguan yang memang running sampai sekarang. Untuk teman-teman yang mau dapat bimbingan lebih detail gimana sih cara pakai kotak-kotak trading emas, tuh langsung aja join ke kelas mingguan kita. Ada kelas online, kelas offline pun ada, dan juga kita ada workshop yang rutin setiap bulannya. Jadi karena semakin banyak yang ikut kelas Trident ya, kita memang bikin konten itu jadi nggak bisa serutin itu ya kayak dulu gitu. Jadi dan di video spesial kali ini kita akan bahas harga emas ini mau kemana, karena ini materi sejuta umat yang banyak sekali yang bahas. Dan banyak juga yang lagi nanya, kok ini emas mau naik sampai mana dan kira-kira kita ngapain nih gitu ya. Oke, kita akan bahas menggunakan kotak-kotak ya. Jadi memang cara kita biasa dalam menganalisa market, tapi juga kita akan sedikit membahas fundamentalnya itu seperti apa ya. Tapi ini kita yang ringan-ringan aja supaya teman-teman juga tahu kondisinya yang sedang terjadi ini seperti apa. Oke, kita akan langsung masuk ke materi ya. Untuk market emas ini sendiri, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, market emas ini benar-benar lagi bullish ya, atau benar-benar lagi tren naik. Kenapa market emas kok bisa naiknya setinggi ini gitu? Yang kalau kita menilik ke belakang ketika masa pandemi, itu market gold itu sempat tembus sampai 2030-an juga ya. 2070 seingat saya nih. Coba ya, kita buka di one day, ini adalah market gold. Nah, nih market gold tuh sempat menyentuh 2070. Yang jadi pertanyaan sejuta umat adalah, ada apa ini market emas kok naiknya se ekstrim ini gitu? Padahal pandemi udah nggak ada gitu, udah dianggapnya sudah lewat, sudah menjadi endemi yang harusnya dunia baik-baik saja. Tapi kenapa kondisinya malah terkesan ini benar-benar krisis ya. Nah sebenarnya ini adalah banyak imbasnya ya dari beberapa kejadian yang heboh-heboh kemarin. Jadi salah satu penyebab utamanya adalah karena mata uang dolar yang melemah. Jadi simple, kondisi di Amerika itu sekarang benar-benar lagi nggak menentu. Kalau teman-teman lihat data pengangguran ya, dan data ketenaga kerjaan yang rilis di beberapa hari terakhir, itu semuanya menunjukkan data-data yang kurang baik atau gampangnya merah ya. Ini kita buka aja di Forex Factory. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak tahu Forex Factory ini apa, Forex Factory ini adalah website yang menyediakan data-data ekonomi dari seluruh negara ya. Jadi banyak yang penting-penting itu dirilis di sini secara detail. Ada actual, forecast, dan previousnya. Dan di sini cukup detail. Contoh seperti ini. Kita klik kalender ya. Nah di sini kita balik ke tanggal misalnya waktu kemarin ya. Nah ini hari Jumat. Tuh, ini ada berita yang rilis average hourly earning yang memang biasa, itu nggak meningkat, nggak menurun juga, sama aja. Yang hasilnya sesuai prediksi sebelumnya, dan juga di sini ada non-farm employment change yang dimana untuk ini memang ada kenaikan. Ya, ketika hari Jumat itu ada kenaikan ya. Jadi ketenaga kerjaan yang sebelumnya 326.000 diprediksi anjlok ya sampai 30%, ternyata enggak, cuma 20% sekian. Jadi data non-farmnya itu ternyata actualnya adalah di 236.000, lebih 10.000 daripada yang diprediksi oleh para analis sebelumnya. Dan kalau kita lihat unemployment rate-nya pun turun ya, dari 3,6% menjadi 3,5%. Yang tapi dengan catatan di sini adalah ya, kalau kita balik ke hari-hari sebelumnya yang dari tadi saya bahas, penyebab ini hancur ya, harganya naik terus karena, nah teman-teman bisa lihat ya,
Nah, kalau kita lihat dari PMI-nya pun ternyata hasilnya jauh di bawah prediksi. Yang prediksinya turun menjadi 54,3 itu menjadi 51,2 ya. Dimana ini penurunannya hampir 10% dan ini bukan sesuatu yang baik-baik saja ya. Dan kalau kita mundur lagi, nah di sini ada non-farm employment change ADP-nya, dan ADP-nya pun turunnya itu lumayan ya. Di forecast 200.000, jadi diprediksi itu turunnya 20%. Ini turunnya hampir setengahnya, dan ini banyak yang kaget ya. Hari Rabu, lihat aja itu harga emas itu lagi kencang banget. Kalau kita mundur lagi ya, job openingnya pun merah ya. Kita mundur lagi hari Senin ya, ISM PMI-nya dari 47 jadi 46,3 ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya udah dapat gambaran ya, bahwa kondisi di Amerika itu sedang tidak baik-baik saja. Karena dari sebelumnya pun sudah banyak isu-isu yang bertebaran. Selain faktor-faktor seperti ini, contoh yang paling viral tuh yang kemarin tuh yang heboh banget, Silicon Valley Bank bangkrut. Ya, jadi kita nggak pernah nyangka sebuah perbankan, institusi besar yang mewadahi banyak startup secara global ya, nggak cuma di sana aja, itu sampai ke bangkrut, dan itu membuat kepercayaan investor kepada US dollar itu menurun secara signifikan. Karena pada dasarnya ya, jika sebuah perbankan aja bisa close, itu berarti kondisi perekonomian itu benar-benar sedang dalam kondisi gawat. Belum lagi sebelum-sebelumnya itu isu-isu pemecatan, pengurangan karyawan, segala macam dari beberapa perusahaan teknologi. Itu benar-benar yang viral-viral itu udah ramai, itu udah jelas menimbulkan gelombang tenaga kerja PHK baru di Amerika, dan juga dampaknya itu dirasakan secara global. Dan jika Bapak dan Ibu perhatikan hal-hal lainnya lagi di sini adalah bahwa ada isu mata uang US dollar itu akan segera digantikan oleh mata uang yang lain. Nah loh, kok bisa ya? Karena pada dasarnya secara global, dunia itu secara global tuh udah mulai meragukan kredibilitas US dollar sebagai mata uang utama di dunia, yang dimana sekarang tuh diwarnai kondisi konflik, perang, isu-isu yang lagi panas lagi nih ya. Di Rusia perangnya belum selesai, Amerika datanya bocor kemarin ya, yang itu bikin panas aja suasana. Makanya isu-isu ini benar-benar membuat kondisi Amerika itu sedang tidak stabil. Nah, kita coba lihat sendiri ya di Google. Ini ada Rusia dan China, India bikin mata uang baru. Nah loh, bahkan banyak analis-analis yang bilang mata uang dolar AS itu kiamat. Kalau kita secara common sense saja ya, kalau kita nggak perlu ngerti trading terlalu detail segala macam, sekarang common sense saja. Kalau kondisinya memang US dollar ini dibilangkan kiamat, ya pastinya kita nggak mungkin nyimpen US dollar dong, betul nggak? Dan kita akan mencari aset yang tentunya aman untuk kita pegang, yang pastinya tahan dari inflation segala macam, dan salah satunya ini adalah emas. Jadi kalau kita ngomong secara simple ya, kenapa harga emas naik ya, US dollarnya aja udah nggak jelas gitu. Karena pada dasarnya di sini kalau kita buka ya di TradingView ya, di TradingView ini ya, kita pakai daily chart ya. Nah, secara garis besar ini udah mulai kenaikannya udah benar-benar udah mulai membreak out ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, ini bentar lagi kan akan menuju highest tertingginya semenjak pandemi terakhir. Kalau garis ini dilewat ya, ini kan kalau berbicara technical, jika resistennya di breakout ya, ini emas bisa naik ya cukup tinggi, yang akan kita bahas dengan kotak-kotak. Ini mungkin yang Bapak dan Ibu tunggu-tunggu ya. Kotak-kotak Pak Jeremy, emas mau kemana nih dengan kotak-kotak? Ini kita bahas sekarang. Oke. Kita masuk ke sesi teknikal pembahasan emas dengan kotak-kotak ya. Tapi kita berbicara dalam jangka waktu long term dulu ya. Kalau tanya besok mau kemana, saya juga bingung ya kalau pakai daily, karena itu kita menggunakan time frame lebih kecil untuk menganalisa. Tapi sekarang kita pakai dulu time frame daily untuk melihat kurang lebih kira-kira sampai akhir tahun ini emas mau dibawa kemana ya. Di tengah badai inflation, masalah-masalah pengangguran yang makin banyak, ekonomi makin kacau, perang, ditambah mata uang baru mulai berseliweran ya isu-isunya ya. Wah gitu ya, emas ya, keep emas dulu ya, chip dulu. Nah, ini kita ngomongin long term dengan kotak-kotak ya. Saya biasa menggunakan support resistance sederhana untuk membuat kotak. Di sini kita lihat dari tanggal 21 Oktober tahun 2022 ya, ini di sini. Nah, di sini ya 21 Oktober. Ini harga tuh sempat menyentuh lowest-nya ya di sini ya. Lowest-nya setelah harga naik tertinggi ini ke 2070 di Agustus tahun 2020. Jadi ini puncak-puncak ketika pandemi udah mulai, isunya udah mulai menurun ya. Sempat turun ya, ini sampai ke 1700, dia up lagi ya. 2021, 2022 ya, ketika inflation isunya naik, dia naik lagi ke 2000
hampir ini 2070 lah ya. Dan dia turun lagi ke titik terendahnya di 1617. Nah, titik terendah ini akan kita gunakan sebagai acuan. Kalau teman-teman ada yang bingung, Pak, kenapa pakai yang itu? Pelajari rule 30% yang dibahas di kelas webinar oleh Pak Hendy Tan ya, co-founder Trident Trading Academy yang selalu jadi host di kelas Gold Hack. Beliau lebih jago daripada saya loh sekarang kotak-kotaknya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, dari sini kita tarik ke atas seperti ini ya. Kita make it simple aja. Kita menggunakan common sense sederhana. Dari bulan Oktober 2022 sampai ke bulan Februari 2023 itu kenaikannya kurang lebih ya, ini kalau kita ukur price range-nya, oke. Ini kurang lebih kenaikannya sekitar 21%. Ya, naik 348 US dollar ya. Dan ini bukan kenaikan yang kecil, kenaikan yang tinggi. Dan setelah marketnya correction ya, jadi correction kita mulai zoom in ya. Kita zoom in. Nah, ini menyampai di 1800-an ya. Jadi saya buat horizontal line di sini ya. 1801 marketnya loncat lagi ya. Jadi ini memang demand-nya tinggi sekali ya Mas ya, begitu nggak jelas ini mah kondisi. Nah, ini kurang lebih sampai sini ya. Pak, ngapain tadi Pak? Saya coba ulang sekali lagi ya. Jadi kotak ini adalah kotak kenaikan yang saya gunakan untuk mengukur kemungkinan kenaikan sebelumnya. Dan kotak ini kalau kita lihat ukurannya adalah 348 dolar atau 21% kenaikan harga emas. Logikanya ketika emas sudah turun dia mau naik lagi, ya naiknya kurang lebih 20%-an. Itu akan mengulang dan mengulang. Secara psikologisnya seperti itu ya. Kita geser ke sini dan kita buat resistennya. Jadi sebenarnya trading itu kalau saya nggak mau ribet-ribet ya. Lihat aja garis besarnya. Oke, harga sekarang ada di tengah-tengah. Bisa aja marketnya balik ke bawah kalau US dollarnya menguat atau dia lanjut terus ke atas. Dan di sini ketemu resistennya di 2164 kurang lebih. Dan kalau kita lihat di sini adalah kita ada peluang untuk kita bisa ambil buy sekarang, tapi kan harganya baru aja breakout ini ya, titik tertingginya di 1967. Maka jika kita ambil buy sekarang ya bisa jadi dia turun dulu ya, dan baru nanti dia naik lagi. Ini sebenarnya hukum supply demand aja. Jadi biasanya market pun nunggu dulu ya, ketika memang ini harganya sudah pindah level ya, atau pindah zona, udah pindah ke permainan berikutnya, biasanya kan akan terjadi tawar menawar di market, sehingga harga mungkin akan terjadi koreksi dulu. Jadi kalau teman-teman mau mengambil buy, keputusan terbaik yang bisa teman-teman ambil adalah mengambil posisi wait and see dulu, mengambil beli tapi tunggu lebih murah dulu. Kalau saya lebih senang menunggu sampai ke 1950-an baru kita buy, atau dengan sabar nunggu sampai 1800-an lagi yang kalau saya lihat di sini dengan kondisi sekarang sih saya rasa cukup berat ya. Tren beli emas itu benar-benar lagi kencang banget. Dan kepercayaan masyarakat kepada kripto itu nggak sebagus waktu itu. Sehingga ketika kondisi seperti ini ya safe haven apalagi gitu, yang mau diinvest ya lebih baik pilih yang pasti-pasti aja ya, contohnya di emas. Maka dari itu ya, kalau misalnya nanti teman-teman mau ambil sell, mau mengambil berlawanannya, teman-teman tunggu aja ketika harga mencapai titik resisten pertama atau resisten berikutnya di ujung kotak itu. Ya, di 2164. Pak, resisten terdekat di mana? Ya paling gampang di sini ya. Di 2070. Jadi kalau udah nyampe sana ya bolehlah ambil sell, tapi stop lossnya tolong ditahan di sana ya. Karena saya masih curiga ini market masih akan tetap naik, karena nggak akan ada yang tahu secara pasti ini emas akan ke angka berapa ya. Secara pasti nggak ada yang tahu. Kalau tahu ya saya gadai rumah. Ya pokoknya intinya begitu. Kalau kita ngelihat pergerakan emas, kalau teman-teman ada yang bingung cara menggunakan kotak-kotak ini untuk menganalisa harga emas, teman-teman boleh tonton video-video kita yang lain untuk kotak-kotak ini supaya teman-teman ada gambaran lebih detail. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Pak emangnya ini akurat Pak? Ya contohnya langsung saya demokan sebelum video ini saya close. Saya akan live contoh showcase apakah kotak-kotak ini akurat di D1. Contoh paling gampang. Paling gampang. Nih contoh ya. Kita gunakan kotak turun ya. Karena kebetulan ini contohnya lagi kotak turun ya. Contoh, ini resisten, turun ke support, oke? Setelah support dia naik ke sini ya. Menyentuh support ya.
dia naik ke sini ya. Ini kotak ini mewakili support dan resisten ya, sama ya seperti yang tadi ya. Kotak naik ini support dan resisten, turun juga sama support dan resisten juga. Berlawanan doang. Nah, setelah kita dapat titik naiknya dan ada breakout, tinggal kita copy paste, shred begini. Waktu itu saya bilang market itu kurang lebih akan menyampai di 1615-an kurang lebih. Market akan naik, pullback. Dan saya memprediksi ini hanya dengan kotak sederhana seperti ini. Karena prinsipnya sejarah itu akan berulang. Potensi mengulangnya itu mengulangi zona harga sebelumnya. Dan kotak-kotak ini saya terus tetap gunakan dari 2015 pertama kali saya belajar-belajar. 2016 mencetuskan oke, kotak-kotak ini bisa saya bagikan. Sampai hari ini saya masih pakai metode ini, nggak dirubah-rubah lagi. Sesimpel itu kita trading. Dan ini salah satu contoh yang akuratnya. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih kecil lagi, paling gampang gini ya. Dengan prinsip yang sama, kotak, resisten, support, ya, di sini ada pantulan tertinggi. Copy paste ke sini. Mengulang lagi bukan? Jadi simpel sebenarnya. Pak, kalau kotaknya lebih kecil gimana? Ya boleh. Misalnya gini ya. Kotaknya lebih kecil seperti ini. Ini ada pantulan tinggi. Ulangi seperti ini. Loh, ulang lagi ya Pak ya? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi ini biasanya kita bahas secara detail di kelas atau di buku Jago Trading Gold dari Trident Trading Academy. Penulisnya langsung dari Pak Hendy Tan, selaku co-founder dari Trident Trading Academy, di mana materi yang ada di buku ini merupakan materi yang kami tulis bersama. Jadi saya turut membantu dalam penulisan buku ini, dalam menuliskan teori metode kotak-kotak ini khusus untuk market gold. Dan buku ini cocok untuk Bapak dan Ibu yang suka belajar di market emas, yang suka analisa itu yang simple-simple, yang logis aja, yang common sense, yang gak makan banyak waktu kalau analisa. Bahkan gak usah bikin kotak-kotak pun bisa sebenarnya, karena cuma dilihat aja range harga, ya udah entry. Sesimpel itu trading. Untuk teman-teman yang mau pesan bukunya, silahkan cek linknya di deskripsi. Dan jangan lupa untuk cek pesan sponsor kami, yaitu salah satu broker andalan kami, yaitu Forex IMF. Saya mulai buka sekarang karena Forex IMF sendiri adalah tempat saya belajar sejak zaman dulu. Forex IMF ini menawarkan lebih daripada sekadar edukasi dan signal, karena prinsipnya Forex IMF ini circle-circle-nya adalah trader-trader yang luar biasa. Dan saya sendiri di sini cukup puas ya belajar trading dari materi-materi yang ada di Forex IMF. Saya bisa sampai hari ini salah satunya karena banyak belajar di sana. Dan broker Forex IMF itu menawarkan spread yang cukup, bagi saya itu cukup murah ya. Kalau dibandingin sama broker luar itu nggak beda jauh. Tapi trading di sini itu benar-benar kita tenang karena regulasinya jelas, kantornya ada, mampir pun enak ya, ketemu sama petinggi-petingginya, ngobrol di kantornya, ada komunitasnya, forumnya bagus, signalnya juga kalau boleh saya bilang ya cukup akurat. Saya bisa banyak belajar tentang fundamental tuh banyak dari tim mereka juga. Jadi buat kita di sini Forex IMF is one of the best broker yang bisa Bapak dan Ibu pilih. Jangan pilih broker abal-abal, bodong-bodong, apalagi robot Ponzi yang gak karuan sekarang lagi viral sana. Investasilah secara bijak, tetap trading secara smart. Saya Jeremy dan sampai jumpa lagi di video Trident berikutnya. Untuk join kelas, cek aja linknya di deskripsi.